玩阴的！Di awal film kita diperlihatkan seorang agen kepolisian yang bernama Wei Kung. Wei Kung sedang menjalankan tugas untuk menangkap pelaku kriminal. Mereka para pembuat paspor palsu. Salah satu pelaku berhasil dibawa Wei Kung ke tempat anaknya yang bernama Shouku. Shouku yang ditemani ibunya sedang mengikuti kompetisi kungfu. Rupanya anak buah pelaku masih mengikuti Wei Kung. Sesampai di tempat anaknya, Wei Kung langsung diserang. Salah satu penjahat jatuh menimpa penonton dan berhasil menyandra seseorang. Dengan keberaniannya, Shouku berhasil mengatasinya. Hidup sederhana namun bahagia. Suatu hari Wei Kung berlatih pernapasan bersama Shouku anaknya, dengan tujuan bisa dipergunakan suatu saat nanti. Rupanya istri Wei Kung telah lama sakit keras. Namun Wei Kung harus tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga tercintanya. Suatu ketika Wei Kung ditangkap oleh polisi tanpa masalah. Ternyata itu semua hanya rekayasa bosnya karena Wei Kung diberikan tugas untuk menyamar sebagai penjahat di Hong Kong untuk memberantas kriminal. Darky teman Wei Kung tertangkap karena mengedarkan narkoba. Darky lah yang akan menjadi teman Wei Kung. Mereka berdua berusaha kabur dari penjara tersebut atas rekayasa bosnya. Wei Kung menemui Shouku anaknya sebelum pergi ke Hong Kong. Wei Kung akan pergi lebih lama untuk menjalankan tugasnya. Shouku harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Inilah Kwong, bos mafia yang sangat kejam. Singkat cerita, Wei Kung dan Darky berhasil menemukan Kwong. Suatu saat, Kwong yang licik ingin mempunyai bom tapi tanpa mengeluarkan uang. Wei Kung lalu menyarankan pada Kwong untuk bertransaksi secara normal. Setelah saling tukar uang dan bom, Wei Kung lah yang akan merampok uang tersebut. Rupanya ide tersebut disetujui Kwong. Bertemulah mereka di sebuah kafe. Kwong menyerahkan uang pada orang asing tersebut. Dan Darky memastikan bahwa bom tersebut adalah asli. Nice guy, huh? Sementara Wei Kung bersiap untuk merampok uang tersebut. Dalam keadaan terkepung, Wei Kung mengancam dengan bom. Seorang polisi menembak Wei Kung, bom pun terlempar. Situasi tak terkendali dan Wei Kung berhasil menyandra seorang polisi. Namun tiba-tiba Inspektur Wong datang dan bertukar sandera. Kita beralih adegan, Shouku yang mendapat telepon dari ayahnya untuk berhati-hati menjaga ibunya. Lanjut, Shouku mencatat nomor pager ayahnya supaya sewaktu-waktu bisa dihubungi.
Ketika itu salah satu temannya diganggu oleh anak yang lain. Soku mengatasinya. Inspektur Wong lalu berangkat ke Cina untuk menyelidiki tentang Wei Kung. Wong lalu membutuhkan Soku dan bertemu ibunya. Wong mengaku teman bisnis Wei Kung di Hong Kong dan akan memberikan sedikit uang titipan dari Wei Kung. Ketika malam tiba, Fong mencari informasi tentang Wei Kung, namun hanya mendapatkan foto keluarganya. Hal tersebut diketahui oleh istri Wei Kung. Istri Wei Kung mengetahui bahwa Fong adalah seorang polisi yang sedang mencari info tentang Wei Kung. Namun Wei Kung orang baik, bukan orang jahat. Wei Kung menelpon bosnya untuk meminta izin pulang menengok istrinya, namun tidak diizinkan. Takdir berkata lain, sang istri sakit parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelum meninggal, istrinya memberikan surat yang dititipkan pada Inspektur Fong. Ia juga berpesan untuk menjaga Soku dan menganggap seperti anaknya sendiri. Mengetahui istrinya sudah tiada, Wei Kung marah pada Kwong, namun dapat dicegah oleh Darky. Fong mengajak Soku pergi ke Hong Kong. Fong yakin Wei Kung seorang polisi ketika menemukan foto Wei Kung dengan komandannya. Sampailah Fong dan Soku di pelabuhan untuk pergi ke Hong Kong. Namun anak buah Kwong sudah menunggunya dan akan membunuhnya. Akhirnya semua bisa diatasi. Lanjut mereka pergi ke Hong Kong. Berita tentang Soku diketahui oleh Kwong. Soku yang berada di rumah Fong melihat sebuah berita tentang dirinya di sebuah TV. Soku mengetahui hal tersebut, Soku kabur dari rumah Inspektur Fong karena menganggap telah dikhianatinya. Ketika Inspektur Fong pulang, Soku sudah tidak ada di kamarnya. Mengetahui Soku berada di Inspektur Fong, Wei Kung bergegas ke tempat tersebut. Wei Kung membuka dan membaca surat dari almarhum istrinya. Dalam surat tersebut menyatakan Inspektur Fong orang baik dan tidak akan menyakitinya. Soku yang lontang-lantung di pinggir jalan didatangi Kwong, lalu dibawanya ke kantor. Ketika Wei Kung datang melihat Soku berada di kantor Kwong, Kwong menanyakan, apakah ini anakmu? Dijawab Wei Kung, bukan anakku. Tiba-tiba Wei Kung pun mencekik Soku untuk berpura-pura bukan anaknya. Disinilah ilmu pernapasan sangat berguna. Soku lalu dibuang ke tempat sampah. Kwong dan anaknya pergi ke tempat hiburan malam. Wei Kung lalu menelpon Fong untuk membantunya karena Soku dibuang di tempat sampah. Ketika mereka akan pulang, Wei Kung pura-pura mabuk dan tidak ikut rombongan Kwong.
Lalu Wei Kung menuju ke tempat sampah tempat Soku dibuang. Namun Kwong bukan orang bodoh. Kwong membututi Wei Kung dan terjadilah pertengkaran. Inspektur Fong datang membantu Wei Kung. Rupanya Darkim lah yang menyelamatkan Soku. Mereka bersembunyi di sebuah kapal kecil. Rupanya persembunyiannya telah diketahui oleh Kwong. Suatu hari Kwong mendatangi tempat tersebut. Namun Darkim tidak mengakui telah menyembunyikan Soku. Lalu Darkim pun melawannya. Saat Darkim sekarat, Darkim memberikan undangan lelang yang diadakan teman bisnis Kwong yang bernama Linam. Darkim juga memberikan nomor pager ayahnya. Akhirnya nyawa Darkim tak tertolong. Soku mencoba menghubungi nomor ayahnya. Soku memang pemberani. Soku berhasil mengetahui 6 titik bom yang dipasang oleh anggota Kwong. Kwong pun pergi dan kapal pun tetap dijaga anak buahnya. Soku bertindak. Soku lalu memberitahu ayahnya di mana titik-titik bom tersebut dipasang. Wei Kung lalu menjinakkannya. Linam yang membuka bisnis lelang tersebut. Namun Kwong mengancam bahwa tempat tersebut telah dipasang bom. Wong meminta harta semua peserta lelang tersebut. Untuk bukti, Kwong meledakkan bom yang berada di baju Linam. Kekacauan pun terjadi. Wei Kung mengatakan pada Kwong bahwa semua bomnya telah dimatikan. Terjadilah adu jotos. Soku datang membantu ayahnya. Wei Kung sempat mengaktifkan lagi satu bomnya dan bergegas kabur. Sesampai di rumah sakit, Soku belum sadar. Karena kehabisan nafas, Soku akhirnya sadar. Film pun tamat.